sekolah minggu. Oh iya, tapi ini di kamera. ini menyapa adik-adik di kamera. Itu. Di depan kamera. Ayo kita sapa dulu kayak nih. Hai, halo yang lagi duduk di sana. Yang pakai baju merah. Semangat, semangat. Ya, semangat luar biasa hari ini. Karena kita mau beribadah kayak nih. Ya. Oh iya kayaknya pasti adik-adik di rumah sana nonton kita ini dari HP, dari laptop, dari LCD yang besar. Kenapa ya? Kenapa ya? Kita tidak bisa ke rumah, teman. Tidak bisa ke mall. Tidak bisa keluar. Tidak bisa bermain bola. Ya kenapa ya? Kan kita lagi Kan di kita rumah. lagi di rumah aja, Kak. Oh iya kayak nih kita kan lagi di rumah aja. Emang ada apa di luar kayak nih? Ada virus. Virus apa namanya? Adik-adik di rumah tahu virus apa namanya? Apa adik-adik? Ya virus itu. Ya virus corona betul. Adik-adik kita di rumah pintar betul kayak nih namanya virus corona. Iya Kak, tapi kita tidak boleh takut adik-adik karena kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Dan juga ingat kayaknya kita tetap harus jaga kesehatan kita, rajin cuci tangan, tetap gunakan masker. Ingat tidak boleh keluar rumah. Di rumah aja ya. Ya di rumah aja. Ya adik-adik, hari ini kita akan memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Nah sebelum itu mari kita semua bangkit berdiri, mari kita puji Tuhan dengan menyanyikan Mars Sekolah Minggu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, pada pagi hari ini kami bersyukur berterima kasih atas waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami, khususnya bagi adik-adik di rumah. Kami boleh beribadah bersama-sama. Biarlah ibadah kami saat ini diberkati oleh Tuhan. Kami serahkan seluruh rangkaian ibadah kami dari awal, pertengahan sampai berakhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, ibadah kita hari ini sangat spesial. Karena kenapa Kak Osi? Karena katanya ini yang pertama itu kita ada kedatangan bintang tamu. Wow, Bintang tamunya spesial sekali. tapi bintang tamu minggu lalu ada. Ya, tapi hari ini lebih spesial lagi, lebih keren. Ya. Yang kedua kita ada pekerjaan panggung boneka. Wow, dahsyat. Pasti sangat suka sekali panggung boneka. Pasti Kak Osi. Yang paling spesial dan luar biasa sekali hari ini kita akan merayakan hari penyajian Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan Yesus kita sangat hebat. Dia mengalahkan maut, kebangkitannya sanggup mengalahkan maut. Hari ini
mengatakan, Yesusku hebat. Yesusku hebat, mengatasi pikiranku. Yesusku hebat, menyembuhkanku. Yesusku hebat, melapasi jahalan dosa.
adik-adik, siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita kuat karena Yesus yang kuat. Kita hebat karena Yesus yang hebat. Mari kita puji Tuhan, perubahan di hidup. Ya adik-adik di rumah, jadi kita akan nyanyikan lagu ini 2 kali. Yang pertama itu temponya lambat, dan nanti ikuti Kak Osi dan Kakak Yani. Nah yang kedua itu nanti temponya agak cepat ya. Ayo kita semuanya berdiri, kita bersiap untuk menyanyi. Ya posisi di rumah seperti ini ya. Telah berubah karena Yesus, ku jadi hebat karena Dia. Dengan Yesus ku dapat kalahkan musuh. Telah ku tinggalkan hidup lama, kini ku menjadi baru, dan aku jadi kuat selama-lamanya. Ku hebat sebab Yesus yang hebat, ku kuat sebab Yesus yang kuat, ku jadi pemenang sebab Yesuslah jadi pemenang. Ku hebat sebab Yesus yang hebat, ku kuat sebab Yesus yang kuat, ku jadi pemenang sebab Yesuslah jadi pemenang. Sekali lagi ya, dengan tempo yang cepat. Ayo semuanya posisinya seperti ini. Makan. Ayo pakai ini dan jaga diri. Telah berubah karena Yesus, ku jadi hebat karena Dia. Dengan Yesus ku dapat kalahkan musuh. Telah ku tinggalkan hidup lama, kini ku menjadi baru, dan aku jadi kuat selama-lamanya. Ku hebat sebab Yesus yang hebat, ku kuat sebab Yesus yang kuat, ku jadi pemenang sebab Yesuslah jadi pemenang. Ku hebat sebab Yesus yang hebat, ku kuat sebab Yesus yang kuat, ku jadi pemenang sebab Yesuslah jadi pemenang. Ada Power Rangers, ada Doraemon, ada Captain Marvel, orang bilang dia hebat. Ada Spider-Man, ada Om Superman, ada Kakak Batman, orang bilang dia hebat. Tapi buat kita ada yang lebih hebat, namanya ajaib, dia jagoan kita. Namanya Yesus, jagoan kita. Tuhan Yesusku adalah jagoanku. Tuhan Yesusku adalah idolaku. Tuhan Yesusku adalah harapanku, jagoanku, idolaku untuk selamanya. Ya, halo adik-adik di rumah. Ketemu lagi dengan Kakak Batman dan Kakak Spider-Man. Nah adik-adik, aduh capek juga ya Batman. Nah adik-adik, pagi hari ini kita akan games ya. Seru. Tapi sebelumnya kita mau apa Kakak Spider-Man? Mau yel-yel dulu ya.
Jadi yel-yel kita hari ini, adik-adik ikuti di rumah secara bersama-sama ya. Jagoanku, jagoanmu, jagoan kita semua. Yesus hebat. Oke, sekali lagi ya yel-yelnya adik-adik di rumah. Jagoanku, jagoanmu, jagoan kita semua. Yesus hebat. Nah, adik-adik di rumah dan kakak Spiderman, kita masuk dalam game. Nah, games kita pagi hari ini tentang tebak tokoh dalam Alkitab. Bagaimana cara bermainnya? Ya, cara bermain tebak tokoh dalam Alkitab. Jadi, kakak Batman, kakak Spiderman akan memberi adik-adik di rumah suatu kunci. Jadi, adik-adik menebak siapa tokoh ini yang disebutkan oleh kakak Batman dan kakak Spiderman. Siap? Oke. Oke, kita mulai gamesnya ya. Siap. Siap-siap adik di rumah dan mama dan papa dan kakak-kakak sekolah minggu yang ada di rumah boleh bantu ya. Oke, bisa bantu adik-adiknya ya di rumah. Oke, mulai dari kakak Batman. Oke deh. Tebak tokoh dalam Alkitab. Siapakah dia? Dia adalah Bapak orang percaya. Nah, siapa ya? Nah, adik-adik di rumah silakan boleh dijawab. Mama papa di rumah boleh bantu adik-adik di rumah. Siapa ya kakak Spiderman? Tahu? Tahu. Ya, kita dengar ya jawabannya. Siapa adik-adik? Kakak Spiderman? Abraham. Hebat ya adik-adik di rumah. Nah, kita masuk dengan games yang kedua. Yang kedua buat kakak Batman. Untuk kata kuncinya, tebak tokoh dalam Alkitab. Siapakah dia? Dia adalah seseorang yang masuk ke dalam goa singa. Oh, singa? Siapa? Ayo, kakak Batman tahu tidak? Adik-adik di rumah tahu? Oh iya, oke. Ya, dia tahu. Oke. Adik-adik di rumah siapa? Ada yang tahu? Jawabannya Daniel. Wah, luar biasa ya adik-adik games kita pagi hari ini. Nah, adik-adik di rumah masih semangat? semangat. Ya, kakak Spiderman-nya masih semangat ya. Nah, adik-adik, kita lanjutkan ya. Nah, tebak tokoh dalam Alkitab. Siapakah dia? Dia ini diutus Tuhan ke suatu kota yang bernama Niniwe. Ah, siapa ya kakak Spiderman? Adik-adik di rumah siapa ya? Wah, kakak Spiderman mulai pusing adik-adik. Tahu. Oke. Nah, adik-adik di rumah siapa? Ya, betul sekali. Siapa? Siapa ya? Siapa? Awas, jangan kalah-kalah sama adik di rumah ya. Siapa? Yunus. Wah, betul sekali. Hebat. Tepuk tangan buat adik di rumah ya. Hebat. Ya, berikutnya kakak Spiderman. Sekarang Kita tiba pada pertanyaan keempat. oke. Buat kakak Batman dan adik di rumah. Jadi, kata kuncinya tebak tokoh dalam Alkitab. Kata kuncinya, siapakah dia? Dia adalah seorang yang muda yang berperang melawan tentara Filistin. Wah, saya tahu. Pasti adik-adik di rumah tahu juga. Saya juga tahu. Kak Batman tahu? Tahu dong. Oke, siap. Jawabannya Yunus. salah, bukan Yunus. Siapa dong? Adik-adik di rumah pasti tahu. Jawabannya adalah Daud. Oh, Daud ya. Ya, Salah. salah. Jawabannya Daud, Kak Batman. Oke, kita lanjutkan ya. Kakak Spiderman masih semangat? Semangat. Adik-adik di rumah semangat? Oke. Nah, kita lanjutkan ya. Tebak tokoh dalam Alkitab. Siapakah dia? Dia adalah seseorang yang membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, tanah perbudakan ya.
Siapakah dia? Tahu tidak? Tahu. Ya, adik-adik di rumah? Oh, pasti tahu semuanya. Ya, oke, jawabannya adalah siapakah dia? Musa. Ya, hebat. Ternyata kakak Spiderman ini pintar ya. Adik-adik di rumah juga pintar. Oh iya, luar biasa. Kak Batman salah tadi, tapi tidak mengapa ya. Yang penting kita bermain dengan happy. Nah, adik-adik, demikianlah games kita pada pagi hari ini. Nah, pesan dari games tadi adik-adik, kita bisa belajar semua tokoh-tokoh dalam Alkitab. Ya, mereka semua adalah orang-orang yang sangat taat dan setia kepada Tuhan. Sama dengan kita, kakak Spiderman, kakak Batman pasti setia kepada Tuhan. Ya. Oke, sekarang kakak Spiderman Kak Batman, mau pamit. Jagoanku, jagoanmu, jagoan kita semua. Yesus hebat. Ada Doraemon, ada kakek Marvel, orang bilang dia hebat. Ada Spiderman, ada Om Superman, ada kakak Batman, orang bilang dia hebat. Tapi buat kita ada yang lebih hebat, namanya ajaib, dia jagoan kita. Namanya Yesus, jagoan kita. Tuhan Yesusku adalah jagoanku. Tuhan Yesusku adalah idolaku. Tuhan Yesusku adalah harapanku. Jagoanku, idolaku untuk selamanya. Saat ini kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Untuk itu sebelumnya mari kita menyanyi kasihannya. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena
Tuhan. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan firman Tuhan saat ini akan disampaikan dalam bentuk panggung boneka, dan yang akan membawakan firman Tuhan adalah Ibu Pendeta Nopsi. Kita siapkan hati kita, siapkan Alkitab kalian, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, pada saat ini kami anak-anak-Mu siap untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang akan menguasai kami semua, sehingga firman Tuhan yang hendak kami baca dan dengarkan bersama boleh kami pahami dan mengerti untuk kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Berfirmanlah ya Bapa, karena kami telah sedia untuk mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saat virus corona melanda dunia, termasuk negara Indonesia, semua umat Tuhan tidak bisa lagi beribadah di gereja, tetapi beribadah di rumah masing-masing dalam bentuk live atau ibadah online dengan menggunakan HP atau laptop. Namun di saat hari Jumat Agung dan kebangkitan Yesus, ada seorang anak yang tidak bisa beribadah karena HP-nya rusak. Dia begitu kecewa dan sangat sedih. Bagaimana lagi saya bisa beribadah? HP-ku rusak. Mama papa belum ada uang untuk bawa HP-ku ke tempat servis. Karena corona ini, papaku tidak bisa kerja cari uang. Hatiku senang, hatiku riang, karena ku anak Tuhan, susahku hilang. Ada teman kita yang lagi nangis tuh. Iya, kenapa kau bersedih kawanku? Ayo katakanlah, mungkin kami sebagai temanmu bisa membantu, ya kan? Begini, besok kan hari Minggu. Sudah beberapa kali saya tidak bisa ikut ibadah karena HP-ku rusak. Terus sekarang papaku belum ada uang untuk memperbaikinya. Papaku kasihan tahu, tidak bisa keluar rumah cari uang gara-gara virus corona ini. Oh, tidak usah bersedih kawan. Nanti kita sama-sama beribadah saja ya. Tapi saya kan tidak ikut ibadah Jumat Agung sama ibadah kebangkitan yang lalu. Bagaimana ya ceritanya? Saya rindu dengar cerita dari kakak-kakak sekolah minggu. Rindu juga mau nyanyi sama-sama. Tidak apa-apa kawan. Kan masalahnya bukan kau yang tidak mau beribadah, tapi karena HP-mu lagi bermasalah tadi. Tidak usah bersedih ya. Iya, terima kasih ya. Tapi pasti bagus ya waktu itu ibadah hari Jumat Agung dan kebangkitannya. Ceritanya apa ya? Iya, bagus sekali. Kita merasa seperti ibadah di gereja. Terus kakak-kakaknya penuh dengan sukacita membawakannya. Wah, cerita sedikit dong. Ayo.
dicambuk, dan dipaku di atas kayu salib untuk menanggung semua kesalahan dan dosa kita manusia. Jadi kita sebagai anak yang harus bersyukur, harusnya kita yang dihukum karena kesalahan-kesalahan kita. Iya benar. Koko, masih ingat kan ujung perkataan Tuhan Yesus waktu dia disalib? Iya dong. Pertama, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Itu terdapat dalam Lukas 23 ayat 34. Kedua, sesungguhnya hari ini juga kamu akan bersama aku di dalam Firdaus. Lukas 23 ayat 43. Yang ketiga, teman-teman di rumah tahu tidak apa ya? Pasti teman-teman di rumah sudah tahu dan mereka lebih pintar menjawabnya. Ibu, inilah anakmu, inilah ibumu, yang terdapat di Yohanes 19 ayat 26 sampai 27. Dan yang keempat, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku, yang terdapat di Markus 15 ayat 34. Kalau yang kelima, teman-teman di rumah jawab ya. Ya, jawab ya. Benar sekali jawaban teman-teman di rumah ya, yaitu aku haus, yang terdapat dalam Yohanes 19 ayat 30, dan yang keenam sudah selesai, Yohanes 19 ayat 28. Dan yang ketujuh, yang terakhir, apa ya? Apa ya? Oh iya, untuk teman-teman di rumah menjawab. Jadi saya ingat dan terima kasih ya teman-teman. Itu kan terdapat dalam Lukas 23 ayat 46. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Hore, Koko pintar ya. Teman-teman di rumah juga pintar-pintar semua ya. Nah, setelah Yesus mati, kita jangan bersedih, sebab Dia telah bangkit pada hari yang ketiga untuk mengalahkan maut. Benar sekali jawaban teman-temannya yang di rumah. Kebangkitannya telah memberi kemenangan dan sukacita bagi anak-anak yang percaya kepada Tuhan Yesus. Itulah hari raya Paskah yang kita rayakan yang lalu. Mendengar cerita kedua sahabatnya, hati Cici tidak bersedih lagi, dan dia sangat bersyukur mempunyai teman yang peduli padanya. Terima kasih Tuhan. Hari ini hatiku penuh dengan sukacita. Senang sekali punya sahabat dan teman yang peduli dengan keadaanku. Cici, Ayah, terima kasih ya. Kita tetap jadi sahabat ya. Walaupun kita jarang ketemu karena virus corona ini. Teman-teman di rumah juga harus sabar ya. Tetap di rumah dan jaga kesehatannya. Iya teman-teman, jangan lupa cuci tangan dan pakai masker di rumah ya teman-teman. Yuk, untuk kali ini kita ibadah sama-sama saja ya. Kan kita bertetangga. Pas hari ini juga kan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Pasti ceritanya keren-keren dan bagus banget.
di rumah, dengan penuh sukacita dan bahagia, ayah, cici, dan koko beribadah di rumah teman mereka untuk memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Ya, adik-adik sekalian, salam. Apa kabar? Baik dan luar biasa. Saat ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelumnya kita akan membaca firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 hingga ayatnya yang ke-11. Bu Pendeta bacakan untuk kita sekalian. Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jawabnya, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga akan meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti yang kamu melihat, seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Demikian firman Tuhan yang akan kita dengarkan bersama-sama. Nah, adik-adik yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita sudah menyaksikan panggung boneka yang juga mengingatkan kita kembali tentang kematian dan juga kebangkitan Yesus. Nah, setelah Yesus bangkit dari kematiannya, ia menampakkan diri selama 40 hari kepada murid-muridnya, memberikan bukti bahwa memang dia mati dan juga dia bangkit. Nah, adik-adik sekalian, setelah ia menampakkan diri kepada murid-muridnya selama 40 hari, tiba saatnya ia berpisah dengan murid-muridnya. Yesus hendak naik ke sorga. Dan sebelum ia naik ke sorga, ia berpesan kepada murid-muridnya supaya mereka harus menjadi saksi sampai ke ujung bumi, memberitakan Injil supaya semua orang percaya kepada Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Nah, adik-adik sekalian, waktu Yesus terangkat ke sorga, tiba-tiba ada 2 orang berpakaian putih. Mereka adalah malaikat. Malaikat menampakkan diri kepada murid-muridnya dan berkata, "Mengapa kamu melihat ke langit? Yesus yang naik ke sorga akan datang kembali seperti yang kamu lihat." Nah, adik-adik sekalian, sebagaimana Yesus naik ke sorga, kita lihat gambar yang ada di sini. Nah, ini para murid ketika menyaksikan Yesus naik ke sorga. Mengapa Yesus naik ke sorga? Ada yang bisa jawab? Ya, tentu dia naik ke sorga untuk menyediakan tempat untuk kita semua, di mana kita akan bersama-sama dengan Tuhan di sorga, bersama-sama dengan Yesus untuk tinggal memiliki hidup yang kekal. Kita akan mengalami hidup selama-lamanya bersama dengan Yesus. Nah, anak-anak, adik-adik sekalian,
Yesus telah berpesan kepada murid-muridnya untuk menjadi saksi. Semua akan menjadi saksi, memberitakan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Adik-adik akan bertanggung jawab memberikan kesaksian lewat tanggung jawab untuk rajin ke sekolah, rajin beribadah, dengar-dengaran kepada orang tua, dengar-dengaran akan firman Tuhan, rajin berdoa, dan adik-adik harus tetap semangat. Itulah kesaksian adik-adik sekalian kepada teman-teman, kepada semua orang di mana adik-adik berada. Ingat, sebagaimana Tuhan Yesus memberkati murid-muridnya dengan Roh Kudus, maka adik-adik sekalian juga akan diberkati dengan Roh Kudus untuk memberikan kesaksian hidup, mewartakan Injil kepada semua orang. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita akan berdoa syafaat dan sebentar kita akan ucapkan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, pada hari ini kami bersyukur, berterima kasih kami boleh beribadah memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kami percaya Tuhan telah bangkit hidup dan naik ke surga. Itu semua karena Engkau adalah Allah yang sangat berkuasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau berdoa bagi adik-adik yang berada di rumah, yang saat ini boleh beribadah. Kiranya Tuhan akan terus memberkati adik-adik kekasih dalam setiap pertumbuhan perkembangan mereka dalam pendidikan mereka. Kami mau berdoa bagi yang berulang tahun, kiranya juga Tuhan akan memberkati setiap ucapan syukur mereka. Kami juga mau berdoa bagi adik-adik yang saat ini dalam keadaan tubuh yang lemah karena sakit, biarlah Tuhan akan memberkati setiap makanan, minuman, obat-obatan, sehingga semuanya ada menjadi alat Tuhan untuk menyembuhkan mereka. Kami juga mau berdoa bagi kakak-kakak pelayan anak dan ibu pendeta yang saat ini boleh memberitakan firman Tuhan. Kiranya Tuhan akan memberkati ibu kekasih dalam setiap tugas pelayanannya. Kami juga mau berdoa kiranya Tuhan akan senantiasa memberkati semua kakak-kakak pelayan GKST Immanuel Palu yang bertugas saat ini maupun yang berada di rumah. Karuniakan selalu kepada kami kesehatan, kekuatan, kemampuan sehingga kami boleh melayani Tuhan. Begitu pula Tuhan, kami mau berdoa bagi pemerintah bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan akan memberkati mereka dalam menjalankan tugas pemerintahan, khususnya pemerintah di Kota Palu ini. Kiranya Tuhan akan memberikan mereka hikmat kebijaksanaan untuk mengambil tindakan dalam penanganan penyebaran virus corona. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus senantiasa menjaga dan melindungi kami sebagai anak-anak Tuhan. Olehnya Tuhan, biarlah pemerintah kami boleh mengambil langkah-langkah yang tepat dalam penanganan virus corona ini, dan kami sebagai masyarakat, kami juga diberikan ketaatan untuk mengikuti setiap anjuran pemerintah untuk bersama-sama menangani untuk penyebaran virus corona ini. Dan kami percaya Tuhan Yesus akan senantiasa melindungi kehidupan kami. Kami juga mau berdoa bagi semua orang-orang tua, adik-adik yang berada di rumah. Biarlah Tuhan juga akan terus memberkati mereka semua, memberkati setiap usaha pekerjaan mereka. Dan kami juga mau berdoa, kiranya kami senantiasa diberikan ketaatan sebagai anak-anak Tuhan untuk setia beribadah kepada Tuhan. Walaupun kami beribadah di rumah kami masing-masing, kami yakin Tuhan akan senantiasa memberkati kehidupan kami, dan kami senantiasa mendapat berkat dan sukacita dari Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami serahkan seluruh keberadaan kehidupan kami ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kita ucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan. Kita mengucap syukur kepada Tuhan dalam keadaan apapun. Mari kita angkat pujian. Segala puji syukur hanya Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, pada saat ini kami telah memberikan persembahan syukur, berkati dan kuduskan persembahan kami, sehingga bisa dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Dan saat ini kami akan akhiri seluruh rangkaian ibadah kami. Biarlah ibadah kami saat ini boleh berkenan di hadapan Tuhan, menjadi berkat dan sukacita bagi adik-adik semua yang berada di rumah. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan adik-adik, ibadah kita hari ini berjalan dengan baik dan luar biasa. Dan ingat, Tuhan Yesus sudah menang untuk kakak-kakak, untuk adik-adik di rumah, mama dan papa, oma dan opa, dan untuk kita semua. Sampai jumpa adik-adik, tetap berdoa dan juga jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan. Ingat, tetap di rumah, stay at home. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.